Halo semuanya, perkenalkan aku Erlina Salvanabira dengan NIM 1302625078. Aku dari Prodi Pendidikan Fisika, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi krusial di mata kuliah kalkulus 2. Nah, yang namanya integral lipat 2. Nah, aku tahu banget kok guys, kalau kalian melihat simbol integral yang bertumpuk 2 itu mungkin terlihat cukup rumit ya bagi sebagian banyak orang. Nah, tapi sebenarnya konsep ini tuh sangat logis dan memiliki peran yang sangat besar dalam perhitungan volume benda-benda yang tidak beraturan. Nah, mari kita mulai dengan sebuah bayangan. Nah, bayangkan jika kamu memiliki sebuah kue yang permukaannya melengkung tidak rata atau bergelombang. Jika kamu ingin menghitung total kue tersebut, tentu kamu tidak bisa menggunakan rumus volume balok ataupun silinder biasa, karena permukaan atas yang tidak rata itu membuat perhitungan menjadi sangat sulit. Nah, disinilah integral lipat 2 hadir sebagai solusinya. Secara konsep, jika integral biasa yang kita kenal selama ini itu berfungsi untuk menghitung luas di bawah kurva pada bidang 2 dimensi, maka integral lipat 2 adalah pengembangan lanjutannya untuk menghitung volume benda yang berada di bawah permukaan tertentu, yang kita sebut sebagai Z sama dengan fungsi XY dan berada di atas suatu daerah R pada bidang XY. Bentuk umum dari integral lipat 2 itu biasanya dituliskan sebagai berikut. Nah, integral lipat 2 dari fungsi XY terhadap elemen luas dA pada daerah R. Nah, di sini fungsi XY itu mewakili fungsi permukaan benda tersebut, sedangkan dA adalah elemen luas kecil yang bisa kita pecah menjadi dx dikali dy, atau sebaliknya, yaitu dy dikali dx, tergantung pada batas wilayah yang sedang kita hitung. Nah, terus gimana kalau kita bingung mana yang harus diintegralkan terlebih dahulu? Nah, jangan khawatir teman-teman, ada yang disebut dengan teorema Fubini. Nah, teorema ini tuh menyatakan bahwa selama fungsinya dia itu kontinu, kita tuh memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin mengintegralkan variabel y terlebih dahulu, kemudian baru mengintegralkan yang x-nya, ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, hasil akhirnya itu dia pasti akan tetap sama teman-teman, jadi nggak perlu khawatir akan tertukar. Nah, metode ini tuh sangat membantu kita untuk menghitung volume benda yang tidak beraturan, yang biasanya itu tidak bisa ataupun bahkan tidak bisa dihitung dengan rumus geometri dasar. Nah, selain itu, integral lipat 2 ini tuh juga memudahkan kita dalam menghitung massa, pusat massa, hingga ke momen inersia pada benda-benda baik pada benda 2 dimensi maupun benda 3 dimensi yang biasanya memiliki densitas yang tidak merata. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya coba ya kalian hitung integral dari 0 sampai 1 untuk x dan integral 0 sampai 2 untuk y dari fungsi x plus y terhadap dy dx. Nah, penyelesaiannya tuh bagaimana sih Kak? Nah, langkah pertamanya itu adalah dengan kita menyelesaikan integral bagian dalamnya dulu terhadap y. Nah, di sini kita integralkan x plus y terhadap y dengan
menganggap X-nya itu sebagai konstanta, sehingga kita akan mendapatkan hasil yaitu XY plus setengah Y kuadrat. Lalu kita masukkan lagi nih batas Y sama dengan 2 dan juga Y sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu X dikali 2 plus setengah dikali 2 kuadrat dikurang 0, yang dimana hasilnya adalah 2X plus 2. Nah, langkah keduanya itu dengan kita integralkan hasil tersebut terhadap X-nya dengan batas 0 sampai 1 ya, yaitu integral batas 0 sampai 1 tadi kita masukkan hasilnya yaitu 2x plus 2 dx, maka hasil integralnya itu adalah x kuadrat ditambah 2x, dan setelah itu kita masukkan lagi batas 1 dan 0, kita akan mendapatkan 1 kuadrat plus 2 dikali 1 dikurang 0, yaitu sama dengan 3. Nah, jadi volume totalnya itu adalah 3 satuan volume. Nah, di video sebelumnya tadi kan aku udah kasih contoh soal, aku juga udah ngasih beberapa cara pengerjaannya, ya kan? Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan soal nih guys. Di sini aku punya beberapa contoh soal yang bisa kalian kerjakan, dan pastinya di akhir nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Oke, aku akan kasih kalian waktu untuk sekitar 1 menit kali ya untuk mengerjakan contoh soalnya. Tapi tenang aja, nanti kita akan bahas bareng-bareng kok guys. Jadi kerjakan sebisa kalian, kerjakan sepaham kalian aja ya. Nah guys, gimana? Kalian udah bisa belum mengerjakan contoh soal integral lipat 2-nya? Gak apa-apa ya, kalau kalian belum paham, it's okay. Di sini ada jawabannya ya guys ya. Buat kalian udah ngerjain gimana nih? Jawabannya sama atau enggak nih sama yang udah aku kerjain? Tenang aja, aku masih ada contoh soal lainnya yang bisa kalian kerjakan. Di sini aku punya contoh soal yang keduanya nih, boleh kalian kerjakan lagi ya. Aku kasih kalian waktu 1 menit lagi kalian untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan guys. Nah, di sini aku punya jawaban dari soal nomor keduanya nih guys. Coba kalian cocokin. Kira-kira jawaban kalian sama nggak nih sama jawaban yang udah aku kerjain ini? Nah, sebagai penutupnya, aku akan memberikan sedikit kesimpulan teman-teman. Nah, kunci utama dalam menguasai teknik ini itu adalah dengan kita selalu mengerjakan soal-soal tadi secara sistematis. Jadi kita kerjakan dulu integral dalam terlebih dahulu, lalu baru kemudian kita kerjakan integral yang ada di luarnya. Nah, tapi perlu diingat, jika batasannya itu berupa fungsi, variabel tersebut itu wajib diintegralkan lebih dulu di dalamnya, dan hasil akhirnya itu harus selalu berupa angka skalar yang dimana menunjukkan volume total.
Jadi gimana teman-teman? Kalian sudah paham atau belum? Kalau misalkan kalian belum paham, boleh banget ya di komen-komen di kolom komentarnya.